Halo semuanya, selamat datang di channel Melihat Suara. Apa kabar? Kali ini saya akan membawakan kisah tentang pesantren tua yang menyimpan rahasia kelam selama puluhan tahun. Tidak ada yang menyangka kedatangan seorang santri muda bernama Arjaka membuka kembali kisah lama tentang pengkhianatan, santet, dan kekuatan gelap yang terkubur. Ia datang dengan pakaian sederhana, namun di balik sikap diamnya tersimpan warisan ilmu kuno yang akan menentukan nasib pesantren. Bagaimana kisahnya? Tonton dan simak cerita menarik dalam video berikut ini. Hari itu, sebuah kendaraan tua berhenti tepat di depan gerbang pesantren. Dari dalamnya turun seorang pemuda kurus dengan peci hitam yang tampak mulai pudar. Pakaiannya sederhana, hanya membawa satu tas kain berisi beberapa helai pakaian dan sebuah kitab tua yang dibungkus kain coklat. Pemuda itu bernama Arjaka. Ia berdiri beberapa saat di depan gerbang pesantren. Tatapannya tenang, tapi wajahnya menunjukkan kelelahan setelah perjalanan jauh dari Cianjur. Seorang pengurus pesantren bernama Rangga menghampirinya. "Santri baru?" Arjaka mengangguk pelan. "Iya pak, nama saya Arjaka. Saya membawa surat dari seorang kiai di Cianjur." Rangga menerima surat tersebut dan membacanya perlahan. Surat itu berasal dari seorang ulama tua yang cukup dikenal di daerah Cugenang. Dalam surat tersebut tertulis permohonan agar Arjaka diterima belajar di pesantren Al-Mujahidin. Tidak lama kemudian, Arjaka dibawa menemui pimpinan pesantren, Ki Jayeng. Ki Jayeng adalah seorang kiai yang disegani. Usianya sudah lanjut, janggutnya putih rapi, dan sorot matanya menunjukkan kebijaksanaan seseorang yang telah lama mendalami ilmu agama. "Selamat datang, Nak. Di pesantren ini semua santri memiliki kedudukan yang sama. Bukan pakaian atau harta yang menentukan seseorang, tapi ilmu dan akhlaknya," ujar Ki Jayeng. Arjaka menunduk hormat. "Nggih Ki, saya datang untuk belajar dan memperbaiki diri." Ki Jayeng tersenyum kecil. Namun tanpa diketahui siapapun, beliau merasakan sesuatu yang berbeda dari pemuda tersebut. Ada ketenangan yang sulit dijelaskan dari diri Arjaka. Setelah diperkenalkan kepada santri lain, Arjaka menuju asrama. Ia memilih tempat tidur sederhana di sudut ruangan. Ia tidak banyak berbicara dan langsung merapikan barang-barangnya. Hal itu menarik perhatian beberapa santri. Salah satunya adalah Jatmiko, santri yang dikenal suka bercanda dan sering mengganggu santri baru. Lihat tuh, ada anak baru datang seperti orang tersesat," kata Jatmiko sambil tertawa bersama beberapa temannya. "Namanya siapa? Dari mana?" Arjaka menoleh sebentar. "Saya Arjaka dari Cianjur." Jatmiko melihat tas kain milik Arjaka lalu tersenyum mengejek. "Cuman bawa itu? Jangan-jangan kamu cuma kuat seminggu di sini?" Beberapa santri tertawa. Namun Arjaka tidak membalas. Ia hanya mengambil sarungnya, melipat pakaian dengan rapi, lalu bersiap mengikuti kegiatan pesantren. Sikap diam itu membuat Jatmiko semakin penasaran. Biasanya santri baru akan berusaha membela diri atau menunjukkan keberanian. Tapi Arjaka berbeda. Ia tidak marah, tidak tersinggung, bahkan tidak menunjukkan wajah kesal. Hari-hari berikutnya, Arjaka menjalani kehidupan pesantren seperti biasa. Ia bangun sebelum subuh, mengikuti sholat berjamaah, mengaji, menghafal kitab, dan membantu membersihkan lingkungan pesantren. Ia hampir tidak pernah terlihat bercanda dengan santri lain. Namun ketika membaca Al-Quran, suaranya membuat beberapa orang berhenti mendengarkan. Suaranya tidak keras, tapi memiliki ketenangan yang membuat suasana menjadi hening. Jatmiko yang awalnya mengejek mulai merasa aneh. Sebenarnya siapa sih dia? Pikirnya. Namun rasa penasaran itu masih kalah dengan keinginannya untuk tetap mengganggu. Suatu malam ketika para santri sedang berjalan menuju musola, Jatmiko kembali berbisik kepada temannya. "Jangan-jangan dia bukan santri biasa. Lihat aja, orang pendiam seperti itu biasanya punya rahasia." Temannya tertawa kecil. "Jangan terlalu berpikir macam-macam." Tapi malam itu memang terjadi sesuatu yang berbeda. Langit terlihat sangat gelap. Petir beberapa kali menyambar jauh di balik pegunungan. Menjelang tengah malam terdengar suara benda jatuh dari halaman belakang asrama. Beberapa santri terbangun. "Ada apa?" tanya salah seorang santri. Mereka perlahan membuka jendela dan melihat sesuatu tergeletak di dekat tangga batu. Seekor burung gagak hitam mati dengan kondisi mengenaskan. Bulu-bulunya berantakan, matanya terbuka lebar, ada bekas luka pada bagian tubuhnya. Para santri mulai panik. "Ini pertanda buruk," bisik seseorang.
Kabar itu segera sampai kepada Ki Jayeng. Beliau datang dan memeriksa keadaan burung tersebut. "Jangan membuat kesimpulan sembarangan," ujar Ki Jayeng. Beliau meminta pengurus menguburkan burung itu dan mengingatkan seluruh santri agar memperbanyak doa. Namun kejadian itu menjadi awal munculnya ketakutan. Beberapa santri mulai menghubungkan kedatangan Arjaka dengan kejadian tersebut. "Sejak dia datang, kejadian aneh muncul," kata salah satu santri. Jatmiko yang mendengar hal itu ikut terdiam. Untuk pertama kalinya, ia mulai memperhatikan Arjaka dengan pandangan berbeda. Malam itu, ketika semua santri tertidur, Jatmiko terbangun karena merasa haus. Saat hendak mengambil air, ia melihat seseorang duduk di serambi asrama. Orang itu adalah Arjaka. Pemuda itu sedang membaca kitab kecil sambil memegang tasbih kayu. Bibirnya bergerak perlahan melantunkan doa. Namun, ada sesuatu yang membuat Jatmiko terpaku. Suara Arjaka terdengar jauh lebih berat dari biasanya, seolah bukan suara seorang pemuda, tapi suara seseorang yang telah melewati perjalanan panjang. Jatmiko berdiri diam dari kejauhan. Untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa santri baru yang selama ini ia anggap lemah mungkin menyimpan kekuatan yang belum diketahui siapapun. Sejak kemunculan burung gagak mati di halaman asrama, suasana pesantren Al-Mujahidin berubah. Tempat yang biasanya dipenuhi suara santri mengaji dan bercanda, kini terasa lebih sunyi. Para santri mulai takut melewati halaman belakang, terutama daerah sekitar sumur tua yang sudah lama tidak digunakan. Sumur itu berada di dekat dapur pesantren, tertutup oleh tanaman liar dan jarang disentuh oleh siapapun. Banyak santri percaya bahwa tempat itu menyimpan kisah lama yang tidak pernah diceritakan secara terbuka. Namun, Ki Jayeng selalu mengingatkan para santri agar tidak mudah percaya pada kabar yang belum jelas. Ketakutan adalah pintu bagi sesuatu yang buruk. Jangan biarkan hati kalian dipenuhi prasangka, pesan Ki Jayeng saat pengajian malam. Meski begitu, kejadian aneh terus berlanjut. Beberapa hari setelah kematian burung gagak, seorang santri bernama Faris mengalami kejadian mengerikan. Saat mengambil air wudhu di belakang dapur menjelang subuh, ia mendengar suara perempuan menangis dari arah sumur tua. Awalnya, ia mengira itu hanya suara angin, namun suara tersebut semakin jelas. "Tolong, kembalikan anakku." Faris langsung berlari menuju musola dengan wajah pucat. Ketika ditanya oleh santri lain, ia hanya mampu menunjuk ke arah belakang pesantren. "Ada seseorang di dekat sumur," ucapnya gemetar. Para pengurus mencoba memeriksa lokasi tersebut, namun mereka tidak menemukan siapapun. Hanya ada tanah basah dengan jejak kaki samar yang berhenti tepat di depan sumur. Sejak kejadian itu, beberapa santri mulai mengalami gangguan. Ada yang mendengar suara bisikan saat tidur, ada yang merasa tubuhnya berat ketika membaca doa, bahkan ada yang mengalami mimpi yang sama. Dalam mimpi tersebut, mereka melihat seorang perempuan memakai kain putih berdiri di dekat sumur tua. Wajahnya tertutup rambut panjang, tapi suara tangisannya terdengar sangat jelas. Perempuan itu selalu mengatakan hal yang sama. Ada yang belum selesai. Ki Jayeng mulai menyadari bahwa gangguan tersebut bukan sesuatu yang biasa. Beliau mengumpulkan beberapa pengurus senior dan meminta mereka memperketat penjagaan pesantren. "Kita sedang berhadapan dengan sesuatu yang berasal dari masa lalu," ujar Ki Jayeng. Sementara semua orang merasa takut, Arjaka tetap menjalani kehidupan seperti biasa. Ia tetap bangun sebelum subuh, membantu pekerjaan pesantren, dan belajar tanpa menunjukkan rasa cemas. Namun sebenarnya, Arjaka mengetahui bahwa ada sesuatu yang tidak terlihat sedang mengganggu pesantren. Suatu malam setelah semua tidur, Arjaka berjalan menuju halaman belakang. Ia membawa kitab tua yang selalu disimpannya dalam kain coklat. Di bawah pohon besar dekat musola lama, ia membuka kitab tersebut. Tulisan dalam kitab itu berbeda dengan kitab pesantren biasa. Di dalamnya terdapat aksara pegon, tulisan kuno Sunda, dan catatan tentang ilmu penjagaan yang diwariskan oleh leluhurnya. Ilmu itu bernama Nurul Kohar, sebuah ilmu yang bukan digunakan untuk mencari kekuatan, tapi untuk menjaga tempat yang memiliki amanah besar. Arjaka menarik nafas panjang. "Sudah waktunya aku menggunakan ilmu ini," bisiknya. Ia mulai membaca wirid perlahan. Udara di sekitar halaman berubah. Angin yang sebelumnya bergerak perlahan tiba-tiba berhenti. Namun sebelum ia menyelesaikan bacaannya, terdengar suara dari arah semak. Suara langkah. Arjaka membuka mata. Dari kegelapan muncul bayangan hitam yang bergerak mendekatinya. Bayangan itu bukan manusia. Energi gelap memenuhi udara. Arjaka tetap tenang. Ia menggenggam tasbih kayunya dan melanjutkan bacaan wirid. "Ya Kohar, ya Fatah, lindungi tempat ini dari niat yang membawa kerusakan." Bayangan hitam itu bergerak semakin dekat
tapi berhenti ketika mendekati batas perlindungan yang dibuat Arjaka. Suara seperti rintihan terdengar dari arah kegelapan. "Kau bukan siapa-siapa." Arjaka membuka mata. "Aku tidak datang untuk melawanmu. Aku hanya menjaga apa yang harus dijaga." Perlahan bayangan itu menghilang. Namun kejadian tersebut membuat Arjaka sadar bahwa gangguan yang terjadi bukan sekedar roh penasaran. Ada sesuatu yang mengirimkan kekuatan gelap menuju pesantren. Seseorang yang berada jauh di balik gunung Mandalawangi. Sementara itu, Jatmiko yang diam-diam memperhatikan Arjaka merasa mulai penasaran. Ia tidak sengaja melihat Arjaka kembali dari halaman belakang dengan wajah lelah. Dia sebenarnya melakukan apa sih malam-malam ini? Pikir Jatmiko. Rasa penasaran membuat Jatmiko mengikuti Arjaka pada malam berikutnya. Ia melihat Arjaka duduk di bawah pohon, membuka kitab tua, dan membaca sesuatu yang tidak pernah ia dengar sebelumnya. Jatmiko terdiam. Santri yang selama ini ia anggap lemah ternyata memiliki kemampuan yang tidak pernah ia bayangkan. Keesokan paginya, keadaan pesantren kembali dikejutkan dengan kejadian baru. Seekor ular hitam ditemukan mati di pagar belakang. Di bawah tubuh ular itu terdapat tanda aneh seperti simbol kuno yang dibuat menggunakan cairan gelap. Ki Jayeng melihat simbol tersebut dan wajahnya berubah serius. Beliau tahu bahwa ini bukan gangguan biasa. Ada seseorang yang sedang mencoba membuka kembali kekuatan lama yang pernah dikuburkan. Di tempat lain, jauh dari pesantren, seorang lelaki tua duduk dalam ruangan gelap di kaki gunung Mandalawangi. Namanya Ki Wuraga. Dengan senyum tipis, ia melihat api kecil di depannya. Penjaga cahaya sudah datang. Kalau begitu, permainan lama akan dimulai kembali. Hari-hari setelah munculnya tanda-tanda aneh di pesantren Al-Mujahidin membuat suasana semakin menegangkan. Tidak ada lagi yang berani berjalan sendirian ketika malam tiba, terutama melewati jalan kecil menuju sumur tua di belakang dapur. Sumur itu kini menjadi tempat yang paling dihindari. Meskipun telah ditutup dengan papan kayu dan kain putih oleh pengurus pesantren, suara-suara aneh masih sering terdengar dari arah ke sana. Beberapa santri mengaku mendengar suara tangisan perempuan. Sebagian lainnya melihat bayangan putih berdiri di antara pepohonan. Namun, Ki Jayeng tetap meminta semua santri menjaga ketenangan. Kita tidak boleh hanya melawan ketakutan dengan ketakutan. Jika ada sesuatu yang tersembunyi, kita harus mencari kebenarannya, kata Ki Jayeng. Sementara itu, Arjaka semakin yakin bahwa gangguan tersebut berkaitan dengan sejarah lama pesantren. Suatu malam setelah selesai mengaji, Arjaka menemui Ki Jayeng. "Ki, saya merasa ada sesuatu yang belum selesai di tempat ini. Gangguan yang datang bukan hanya dari satu arah. Ada luka lama yang masih terbuka." Ki Jayeng terdiam. Beliau sebenarnya mengetahui bahwa pesantren Al-Mujahidin menyimpan sejarah yang tidak pernah diceritakan kepada para santri. Beberapa hal memang disengaja disimpan karena terlalu berat untuk diketahui oleh banyak orang, jawab Ki Jayeng. Namun melihat kesungguhan Arjaka, Ki Jayeng akhirnya membuka ruang arsip lama pesantren. Ruangan itu berada di bagian belakang perpustakaan, penuh dengan kitab tua, dokumen lama, dan catatan para pengasuh pesantren terdahulu. Arjaka mulai membaca satu persatu catatan tersebut, hingga akhirnya ia menemukan sebuah buku harian tua dengan sampul kulit yang sudah rusak. Tulisan di dalamnya hampir sulit dibaca, tapi ada beberapa nama yang masih terlihat jelas. Salah satunya adalah nama Mangun. Dari catatan tersebut terungkap bahwa puluhan tahun lalu, pesantren Al-Mujahidin pernah mengalami kejadian buruk. Mangun adalah seorang guru mengaji yang dikenal ramah dan dihormati oleh banyak orang. Namun di balik sikap baiknya, ia menyimpan ambisi besar. Ia ingin memiliki kekuatan lebih dari manusia biasa. Karena keinginan tersebut, Mangun mulai mempelajari ilmu gelap dari seorang tokoh bernama Ki Wuraga. Ia melakukan perjanjian untuk mendapatkan kekuatan, tapi syaratnya sangat mengerikan. Ia harus memberikan tumbal. Para santri muda yang hilang pada masa itu ternyata bukan pergi tanpa alasan. Mereka menjadi korban ritual gelap yang dilakukan secara diam-diam. Tempat penyimpanan korban itu adalah sumur tua di belakang dapur pesantren. Arjaka membaca catatan tersebut dengan wajah serius. Jadi selama ini gangguan yang muncul berasal dari dosa masa lalu pesantren, ucapnya pelan. Ki Jayeng menunduk. Saya masih muda ketika kejadian itu terjadi. Banyak yang ditutup agar pesantren tetap berdiri. Tapi mungkin sudah waktunya semuanya dibuka. Malam itu Arjaka mengajak Jatmiko untuk memeriksa sumur tua. Awalnya Jatmiko merasa takut. Kenapa harus aku yang ikut? Tanyanya. Karena kamu yang paling banyak bertanya tentang aku. Jatmiko terdiam. Ia sadar bahwa dirinya memang selalu penasaran dengan rahasia Arjaka.
Mereka membawa lampu minyak dengan peralatan sederhana menuju sumur tua. Suasana malam terasa sangat sunyi. Ketika papan penutup sumur dibuka, udara dingin langsung keluar dari dalam. Bau tanah lembab bercampur aroma aneh memenuhi sekitar tempat itu. Arjaka menyalakan lampu dan melihat ke dalam. Tempat ini menyimpan banyak kesedihan, katanya. Mereka mulai menggali bagian tanah di sekitar sumur. Tidak lama kemudian, mereka menemukan beberapa benda lama. Sebuah tasbih yang kusam, potongan kain pakaian santri, dan beberapa tulang manusia yang sudah lama terkubur. Jatmiko mundur beberapa langkah. Jadi benar, mereka benar-benar ada di sini. Arjaka mengangguk perlahan. Mereka bukan sekedar korban, mereka adalah jiwa yang belum mendapatkan kedamaian. Saat mereka hendak mengambil benda-benda tersebut, tiba-tiba angin kencang berhembus. Lampu minyak hampir padam. Dari dalam sumur terdengar suara tangisan. Suara perempuan yang sama seperti yang sering muncul dalam mimpi para santri. Aku kehilangan segalanya. Jatmiko langsung ketakutan. Namun Arjaka tetap berdiri. Ia menggenggam tasbih kayunya. Kami datang bukan untuk mengganggu. Kami datang untuk menyelesaikan apa yang tertinggal. Suara tangisan perlahan berhenti. Namun dari kejauhan terdengar suara tawa rendah. Arjaka langsung menyadari sesuatu. Gangguan ini bukan hanya berasal dari para korban masa lalu. Ada kekuatan lain yang mengendalikan semuanya. Di tempat lain, Ki Wuraga merasakan perubahan energi dari pesantren. Pewaris Nurul Kohar sudah menemukan rahasia sumur itu, ucapnya. Wajahnya menunjukkan kemarahan. Kalau begitu, waktunya membuat mereka melihat kebenaran yang lebih buruk. Malam Maulid Nabi yang biasanya menjadi waktu penuh ketenangan di pesantren Al-Mujahidin berubah menjadi malam yang penuh ketegangan. Sejak sore hari, suasana pesantren terasa berbeda. Para santri berkumpul di musola besar untuk membaca sholawat dan doa bersama. Namun tidak sedikit dari mereka yang merasakan kegelisahan. Beberapa santri terus menatap ke arah halaman belakang tempat sumur tua berada. Mereka merasa ada sesuatu yang sedang menunggu. Ki Jayeng berdiri di depan para santri dengan wajah serius. Malam ini kita tidak boleh dikuasai rasa takut. Apapun yang terjadi, tetaplah mengingat Allah dan jangan tinggalkan doa, pesan beliau. Di sisi lain, Arjaka duduk bersila di sebuah ruangan kecil bersama Ki Jayeng. Di hadapan mereka terdapat kitab tua yang selama ini menjadi pedoman ilmu Nurul Kohar. Malam itu adalah waktu terakhir bagi Arjaka untuk menggunakan ilmu tersebut secara penuh. Ki Jayeng membuka halaman terakhir kitab. Arjaka, ilmu ini bukan tentang kekuatan untuk mengalahkan orang lain. Ilmu ini adalah amanah untuk menjaga kebenaran. Jika hatimu dipenuhi kemarahan, maka ilmu ini akan menghancurkanmu sendiri. Arjaka menunduk. Saya memahami Ki. Saya tidak ingin melawan karena dendam. Saya hanya ingin melindungi pesantren dan mereka yang menjadi korban. Ki Jayeng mengangguk. Itulah jawaban yang selama ini ia tunggu. Arjaka bukan hanya memiliki kemampuan, tapi juga memiliki hati yang tepat untuk menggunakan kesempatan tersebut. Ketika malam semakin larut, tiba-tiba suara angin besar terdengar dari luar pesantren. Api lampu di beberapa sudut halaman mulai mati satu persatu. Para santri panik. Dari arah Gunung Mandalawangi muncul kabut hitam tebal yang bergerak perlahan menuju pesantren. Kabut tersebut semakin besar hingga menutupi sebagian halaman. Dari dalam kabut terdengar suara rendah. Akhirnya penjaga cahaya menunjukkan dirinya. Para santri terdiam. Mereka tahu suara itu bukan suara manusia biasa. Kabut hitam perlahan berubah menjadi sosok lelaki tua dengan wajah menyeramkan. Dialah Ki Wuraga. Tatapannya penuh kebencian. Puluhan tahun aku menunggu saat ini. Pesantren ini berdiri di atas pengkhianatan dan dosa lama. Malam ini semuanya akan berakhir. Ki Jayeng maju beberapa langkah. Wuraga, berhentilah. Apa yang kau lakukan hanya membawa kehancuran. Ki Wuraga tertawa. Kau masih berbicara tentang kebaikan. Tempat ini dibangun di atas penderitaan banyak orang. Arjaka berdiri di samping Ki Jayeng. Aku tahu masa lalu pesantren ini, tapi dosa orang terdahulu tidak boleh menjadi alasan untuk menghancurkan orang yang tidak bersalah. Mendengar perkataan itu, Ki Wuraga marah. Kabut hitam di tubuhnya mulai bergerak. Dalam sekejap, kabut tersebut berubah menjadi sosok besar dengan mata merah menyala dan tangan panjang seperti bayangan. Serangan pertama diarahkan kepada Arjaka. Namun sebelum menyentuhnya, cahaya putih muncul dari tubuh Arjaka. Benturan antara cahaya dan kegelapan menghasilkan suara keras yang mengguncang halaman pesantren. Para santri yang melihat dari kejauhan hanya mampu membaca doa.
Pertarungan antara Arjaka dan Kiwuraga semakin kuat. Setiap serangan energi gelap datang, Arjaka menahannya dengan wirid Nurul Kohar. Namun kekuatan Kiwuraga sangat besar. Tubuh Arjaka mulai melemah, nafasnya berat, tangannya gemetar. Kiwuraga tertawa. Kau terlalu muda untuk membawa warisan sebesar itu. Arjaka hampir kehilangan keseimbangan. Namun dalam pikirannya muncul wajah para santri yang ingin belajar dengan tenang. Ia teringat Jatmiko yang dulu mengejeknya, tapi kini berani mendukungnya. Ia juga mengingat pesan Ki Jayeng. Kekuatan bukan berasal dari kemampuan, tapi dari hati yang tetap teguh. Arjaka kembali berdiri. Ia menggenggam tasbih kayunya lebih kuat. Pada saat yang sama, sosok Nyi Ratih muncul di belakang Kiwuraga. Wajahnya terlihat penuh kesedihan. Ternyata selama ini jiwa Nyi Ratih bukan hanya menjadi sumber gangguan, tapi juga korban dari ilmu gelap Kiwuraga. Arjaka melihat bahwa masih ada kesedihan dalam diri sosok tersebut. Nyi Ratih, penderitaanmu tidak harus terus berlanjut. Lepaskan dendam yang mengikatmu. Nyi Ratih terdiam. Untuk pertama kalinya, wajahnya tidak menunjukkan kemarahan. Kiwuraga berteriak marah. Jangan dengarkan dia. Namun sudah terlambat. Kekuatan Nyi Ratih mulai melemahkan kabut hitam Kiwuraga. Melihat kesempatan itu, Arjaka mengumpulkan seluruh kekuatannya. Ki Jayeng ikut membaca wirid terakhir bersama Arjaka. Suara mereka bergema memenuhi halaman pesantren. Nurul Kohar. Tiba-tiba cahaya putih besar muncul dari langit. Cahaya tersebut menyelimuti seluruh pesantren. Kiwuraga berusaha bertahan, tapi tubuh bayangannya mulai hancur. Tidak, aku tidak bisa kalah. Raungannya terdengar keras sebelum akhirnya menghilang bersama kabut hitam. Udara yang sebelumnya berat perlahan kembali tenang. Angin berhenti. Langit mulai terlihat lebih cerah. Namun setelah menggunakan kekuatan terakhirnya, Arjaka jatuh ke tanah. Tubuhnya tidak bergerak. Jatmiko berlari menghampirinya dengan wajah panik. Arjaka! Ki Jayeng segera memeriksa keadaan pemuda itu. Ia masih bernafas tapi tubuhnya sangat lemah. Kemenangan ini memiliki harga besar, ujar Ki Jayeng pelan. Malam Maulid itu menjadi saksi bahwa cahaya berhasil mengalahkan kegelapan. Pagi setelah pertempuran besar di malam Maulid Nabi, suasana pesantren Al-Mujahidin terasa berbeda. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, udara di sekitar pesantren terasa ringan. Tidak ada lagi suara tangisan dari arah sumur tua. Namun kebahagiaan itu belum sepenuhnya terasa. Para santri dan pengurus pesantren berkumpul di halaman utama dengan wajah penuh kecemasan. Mereka tidak lagi memikirkan ancaman Kiwuraga, tetapi memikirkan keadaan Arjaka yang terbaring setelah menggunakan seluruh kekuatan Nurul Kohar. Tubuh pemuda itu ditemukan tidak jauh dari musola lama. Wajahnya pucat, nafasnya lemah, dan tubuhnya terasa sangat dingin. Jatmiko menjadi orang yang paling terpukul melihat keadaan tersebut. Ia masih mengingat hari pertama Arjaka datang ke pesantren. Saat itu, ia adalah orang yang paling sering mengejek dan meremehkan Arjaka. Ia menganggap Arjaka lemah hanya karena pakaian sederhana dan sikapnya yang pendiam. Namun sekarang, santri yang pernah ia hina justru menjadi orang yang menyelamatkan seluruh pesantren. Aku benar-benar salah menilaimu, Arjaka, ucap Jatmiko sepelan sambil duduk di samping tempat tidurnya. Hari demi hari berlalu. Arjaka masih belum sadar sepenuhnya. Para santri bergantian mendoakannya. Bahkan mereka yang dulu tidak pernah memperhatikannya, kini datang membawa doa dan harapan. Ki Jayeng selalu menemani proses pemulihan Arjaka. Beliau tahu bahwa penggunaan ilmu Nurul Kohar bukan sesuatu yang mudah. Ilmu tersebut mengambil sebagian besar tenaga seseorang ketika digunakan untuk melawan kekuatan yang sangat besar. Namun, Ki Jayeng juga yakin bahwa Arjaka masih memiliki alasan untuk kembali. Orang yang berjuang dengan niat baik tidak akan ditinggalkan oleh Allah, ujar Ki Jayeng kepada para santri. Sementara itu, Jatmiko mengalami perubahan besar. Dulu ia dikenal sebagai santri yang suka bercanda berlebihan dan sering mengganggu teman-temannya. Namun setelah kejadian tersebut, sikapnya berubah. Ia menjadi lebih rajin mengaji, membantu pekerjaan pesantren, dan selalu menjaga santri lain. Para santri yang mengenalnya merasa heran. Kamu sekarang beda sekali, kata salah seorang temannya. Jatmiko hanya tersenyum. Aku pernah meremehkan orang yang ternyata memiliki hati paling kuat di antara kita. Hari ketiga setelah pertarungan, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Pagi itu, terdengar suara dari ruangan kecil dekat musala lama. Suara yang sangat pelan. Aku masih di sini. Para santri yang mendengar langsung berlari menuju tempat tersebut. Ki Jayeng ikut datang. Di dalam ruangan itu, Arjaka perlahan membuka matanya. Tubuhnya masih lemah, tapi kesadarannya telah kembali. Jatmiko tidak mampu menahan rasa harunya.
"Kamu membuat semua orang khawatir," katanya dengan mata berkaca-kaca. Arjaka yang tersenyum kecil. "Aku hanya melakukan apa yang harus dilakukan." Ki Jayang menghampiri Arjaka. "Kamu telah melewati ujian besar. Mulai hari ini, kamu bukan hanya pewaris ilmu Nurul Kohar. Kamu adalah penjaga amanah yang diberikan kepadamu." Arjaka menunduk hormat. Ia sadar bahwa kemenangan tersebut bukan hanya tentang mengalahkan Ki Wuraga. Lebih dari itu, ia telah membantu menyelesaikan penderitaan para korban masa lalu. Beberapa hari kemudian dilakukan doa bersama untuk para santri yang menjadi korban ritual lama. Sumur tua yang dulu menjadi tempat penuh kegelapan kini dibersihkan dan ditutup dengan baik. Tidak ada lagi rasa takut ketika melewati tempat tersebut. Pesantren Al-Mujahidin kembali menjalankan kehidupan normal. Suara mengaji kembali terdengar setiap pagi. Para santri kembali belajar tanpa rasa khawatir. Halaman pesantren yang dulu terasa mencekam kini kembali dipenuhi aktivitas. Arjaka perlahan kembali pulih. Meski tubuhnya tidak sekuat sebelumnya, ia tetap membantu mengajar dan membimbing para santri. Ia tidak pernah membanggakan kekuatannya. Baginya, ilmu bukan untuk menunjukkan siapa yang paling kuat, tapi untuk menjaga orang lain. Jatmiko menjadi orang yang paling dekat dengannya. Hubungan mereka yang dulu dipenuhi ejekan berubah menjadi persahabatan yang kuat. Suatu sore, keduanya berdiri di tepi sungai kecil dekat pesantren. Dari kejauhan, terlihat Gunung Mandalawangi yang berdiri kokoh. Jatmiko bertanya, "Apakah menurutmu semua sudah selesai?" Arjaka melihat ke arah gunung dengan tenang. Kegelapan tidak pernah benar-benar hilang. Selama manusia memiliki keserakahan dan kebencian, ujian akan selalu ada. Jatmiko terdiam. "Lalu, apa yang harus kita lakukan?" Arjaka tersenyum. "Kita menjaga cahaya yang sudah dipercayakan kepada kita." Angin sore berembus perlahan melewati pepohonan. Pesantren Al-Mujahidin tetap berdiri sebagai tempat mencari ilmu dan memperbaiki diri. Cerita ini mengajarkan bahwa seseorang tidak boleh dinilai hanya dari penampilan, keadaan, atau latar belakangnya. Arjaka yang awalnya dianggap lemah justru menunjukkan keberanian, keteguhan hati, dan kepedulian yang besar. Kekuatan sejati bukan berasal dari kemampuan luar biasa, tapi dari niat baik, kesabaran, dan keikhlasan dalam membantu sesama. Cerita ini juga mengingatkan bahwa kesalahan masa lalu harus diselesaikan dengan bijaksana, bukan diwariskan menjadi kebencian baru. Sikap rendah hati, menghargai orang lain, dan tetap berpegang pada kebaikan menjadi kunci menghadapi berbagai ujian dalam kehidupan. Terima kasih.